menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa? Boleh perkenalkan diri dulu, Dok? Halo, nama saya Dr. Gigi Nadila. Saya salah satu dokter gigi yang berpraktek di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Perubahan makan di bulan puasa apakah berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut, Dok? Perubahan jam makan dan pola makan itu secara tidak langsung berpengaruh ya terhadap kesehatan gigi dan mulut. Jadi biasanya sebelum berpuasa kita itu biasa makan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Diikuti dengan sikat gigi pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Namun ketika berpuasa kita mengalami perubahan jam makan, di mana kita hanya makan ketika berbuka dan juga sahur. Sehingga harus diikuti dengan perubahan jam sikat gigi. Yang tadinya pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur berubah menjadi setelah sahur dan malam sebelum tidur. Jadi tidak lagi pagi sebelum beraktivitas atau setelah sarapan ya. Terus kemudian apalagi kalau kita setelah sahur itu masih tidur. Nah, kalau misalkan tidur setelah sahur tanpa sikat gigi, pastinya banyak sekali sisa-sisa makanan yang masih menempel di dalam rongga mulut. Dan ketika kita tidur, itu memang tidak ada aktivitas pengunyahan, tidak ada aktivitas berbicara ya, otomatis jumlah atau kuantiti dari air liur itu akan menurun. Penurunan dari kuantiti air liur ini akan menyebabkan suasana di rongga mulut itu menjadi asam ketika kita tidur, sehingga aktivitas bakteri akan meningkat ketika kita tidur. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi, lidah, atau rongga mulut lainnya yang tidak dibersihkan, maka akan meningkatkan resiko terjadinya karies atau lubang gigi. Terus selain itu perubahan pola makan juga berpengaruh ya secara tidak langsung. Jadi sebelum berpuasa kita mungkin jarang sekali makan atau minum makanan dan minuman yang manis-manis. Namun ketika kita berpuasa, kita sering mengawali buka dengan makan dan minuman yang manis-manis. Nah, apabila pembersihannya tidak maksimal, tidak bersih, dan tidak dilakukan dalam jam yang tepat, maka sisa-sisa makanan dan minuman yang manis yang masih menempel pada gigi ini akan meningkatkan risiko terjadinya karies atau lubang gigi. Kemudian yang terakhir mungkin terjadi pada pasien yang memiliki riwayat asam lambung. Jadi ketika berpuasa terjadi perubahan waktu makan ya, apalagi harus menahan lapar dalam kurun waktu tertentu, itu biasanya pada penderita asam lambung ini akan kambuh, sering kambuh ya. Asam lambungnya akan naik ke kerongkongan dan juga rongga mulut, sehingga mengakibatkan di rongga mulut ini suasananya akan menjadi cenderung asam karena adanya peningkatan asam lambung, sehingga adanya asam di rongga mulut ini akan mengakibatkan lepasnya mineral-mineral yang ada di permukaan enamel gigi. Nah, enamel gigi ini nantinya akan mengalami penipisan atau pengikisan, sehingga bagian dalam gigi itu akan terpapar. Jadi muncullah keluhan ngilu pada gigi. Itu disebut dengan demineralisasi enamel gigi. Apa yang menyebabkan mulut kering nih, Dok? Untuk penyebab mulut kering, jadi mulut kering itu biasanya kita sebut dengan dry mouth. Jadi mulut kering ini penyebabnya ada berbagai macam faktor. Yang pertama biasanya pada usia lanjut ya, pada lansia, itu karena terjadi penurunan kuantiti atau jumlah air liur, sehingga mulut itu terasa kering atau dry mouth tadi. Kemudian yang kedua biasanya terjadi pada pasien yang mengkonsumsi multiple drug atau mengkonsumsi obat yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Mungkin ada obat antihipertensi, terus obat antidepresan, terus ada antibiotik golongan tertentu dalam jangka waktu yang lama, atau pada penderita asma biasanya menggunakan obat corticosteroid spray, itu juga mengakibatkan dry mouth atau mulut yang kering. Kemudian pada pasien yang memiliki tumor atau kelainan pada kelenjar air liur, itu juga biasanya ada keluhan dry mouth. Terus kemudian pada pasien kanker di daerah kepala, mulut, dan leher yang sedang menjalani atau telah menjalani radioterapi, itu biasanya akan memunculkan keluhan dry mouth atau mulut kering. Namun pada saat berpuasa itu lumrah terjadi, karena pada saat berpuasa itu adanya penurunan dari kuantiti air liur tadi.
Jadi karena jumlah air liurnya berkurang, karena tidak ada proses pengunyahan ketika kita berpuasa, sehingga mulut akan terasa kering. Dan juga berpengaruh juga dari asupan cairan yang kita konsumsi selama buka dan juga sahur. Makanya kita juga harus memperhatikan asupan cairan yang kita konsumsi ketika berbuka dan sahur untuk mencegah terjadinya mulut kering atau dry mouth. Penyebab masalah bau mulut ini, Dok. Oke. Untuk bau mulut itu memang sering dikeluhkan sama pasien ketika saat berpuasa ya. Sebenarnya bau mulut itu ketika berpuasa ya lumrah terjadi. Karena lagi-lagi karena ada penurunan kuantiti dari air liur karena tidak adanya aktivitas pengunyahan pada saat berpuasa. Jadi sebenarnya air liur itu akan meningkat kuantitinya apabila ada proses fungsional seperti berbicara ataupun mengunyah. Dan air liur sendiri punya fungsi sebagai self cleanser. Self cleanser itu adalah fungsi air liur untuk membilas atau membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut. Biasanya ketika makan muncul air liur kuantiti dengan jumlah yang banyak, lalu akan membilas bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut dan menelannya bersama makanan yang kita makan. Namun ketika berpuasa tidak ada aktivitas makan atau pengunyahan, maka bakteri-bakteri tersebut tidak akan terbilas dan akan tetap stay atau menetap pada rongga mulut. Bakteri yang ada di dalam rongga mulut ini akan mengakibatkan suasana di dalam rongga mulut menjadi asam. Nah, karena ada suasana asam inilah yang akhirnya menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Bau mulut yang tidak sedap akan lebih diperparah lagi apabila ada karang gigi, apabila ada gigi yang berlubang, gigi yang mati atau nekrosis, sama sisa akar gigi. Jadi pada karang gigi atau pada gigi yang berlubang itu memang ada bakteri yang menempel pada situ, karang gigi dan gigi yang berlubang. Sehingga bakteri tersebut memunculkan produk asam yang akhirnya membuat suasana di rongga mulut semuanya menjadi asam sehingga menimbulkan bau mulut yang lebih tidak sedap lagi. Kemudian pada gigi yang nekrosis atau gigi yang mati, terkadang pasien itu ada yang asimptomatis, tidak ada gejala apapun, tidak ada sakit apapun pada gigi yang mati. Cuman pada gigi yang mati bisa dilihat dia itu biasanya akan muncul kehitaman, warnanya akan berubah kehitaman karena adanya proses pembusukan. Jadi karena ada proses pembusukan tersebut menghasilkan bau gas gangren atau gas busuk yang mengakibatkan bau di rongga mulut itu menjadi tambah tidak sedap. Kemudian sisa akar yang tertinggal. Sisa akar yang tertinggal itu juga biasanya berwarna kehitaman karena adanya proses pembusukan. Dan proses pembusukan ini lagi-lagi mengeluarkan gas gangren atau gas busuk yang menyebabkan bau mulut tambah tidak sedap lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga mungkin pada pasien yang menggunakan protesa gigi atau gigi palsu. Nah, ini harus diperhatikan, gigi palsu di atas usia 5 tahun itu biasanya sudah mulai ada perubahan warna, sudah mulai ada jamurnya atau bahkan sudah mulai longgar. Longgar itu dalam arti sudah tidak fit menempel pada permukaan gusi. Jadi antara gigi palsu dan juga gusi itu ada gap atau ruangan sehingga ketika kita makan, makanan itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan apabila pembersihannya itu tidak maksimal, maka bisa menimbulkan bau yang tidak sedap selama puasa. Gitu. Oke dokter, untuk cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa gimana nih dok? Untuk menjaga gigi dan mulut selama berpuasa, pastinya yang tadi sudah saya sampaikan, sikat gigi harus di waktu yang tepat. Bukan pada pagi hari sebelum beraktivitas seperti biasanya, tapi berubah menjadi setelah sahur dan malam sebelum tidur. Juga diikuti dengan pembersihan lidah. Jadi lidah itu harus digosok juga, pelan saja dengan bulu sikat yang halus sampai untuk menyikat di lapisan putih di punggung lidah itu. Tidak perlu sampai lapisan putihnya itu hilang dalam sekali sikat ya. Asal dilakukan dengan konsisten terus-terusan, maka lama-kelamaan lapisan putih itu akan hilang. Jadi jangan langsung sekaligus berharap kalau putihnya itu akan hilang, karena itu akan malah melukai punggung lidah. Jadi konsisten dan bertahap aja. Terus kemudian mungkin periksa ke dokter gigi. Kalaupun ada karang gigi, itu harus dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling.
Terus kalau misalkan ada gigi yang berlubang ya dilakukan penambalan. Untuk gigi yang nekrosis atau mati itu bisa dilakukan perawatan saluran akar atau pencabutan, dan pada gigi sisa akar itu bisa dilakukan pencabutan agar nafas juga bisa lebih harum saat puasa dan nyaman ya saat berpuasa. Kemudian pada pasien yang mengalami keluhan bibir kering dan mulut kering itu bisa mengkonsumsi air yang cukup ya saat buka puasa maupun sahur, minimal 1,5 liter per hari, sehingga kebutuhan asupan cairan dalam tubuh itu terpenuhi sehingga tidak menimbulkan mulut kering atau bibir kering. Untuk bibir kering bisa ditambahkan penggunaan pelembab bibir juga boleh untuk mengembalikan kelembapan bibir. Kemudian untuk yang menggunakan protesa gigi atau gigi palsu itu dipastikan kalau misalkan sudah mengalami perubahan warna, sudah ada jamur atau sudah longgar ya tidak fit lagi, lebih baik memang diganti dengan yang baru. Namun apabila tidak memungkinkan, bisa dengan melakukan pembersihan protesa atau gigi palsu yang baik dan benar, yaitu dengan cara menyikat gigi palsu dengan menggunakan sikat gigi tanpa menggunakan pasta gigi ya. Terus kemudian bisa direndam ketika kita tidur malam, bisa direndam pada air yang diberi obat pembersih gigi palsu. Obat pembersih gigi palsu bisa dibeli di apotek terdekat. Di situ fungsinya obat pembersih ini agar gigi palsu itu terbebas dari bakteri-bakteri dan juga kotoran yang menempel pada karang gigi, juga jamur-jamur yang menempel pada karang gigi. Pada protesa gigi maksud saya, pada gigi palsu. Jadi gigi palsunya bisa nyaman dipakai, bersih, segar, dan ketika berpuasa tidak menyebabkan bau mulut. Apakah boleh melakukan perawatan gigi saat berpuasa? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien ya. Untuk perawatan gigi selama berpuasa, menurut Fatwa MUI tahun 2018 itu seperti pencabutan gigi, pembersihan karang gigi atau scaling, penambalan gigi, pencetakan gigi, pembuatan gigi palsu, vinir, jaket gigi atau crown, bleaching dan juga behel itu tidak membatalkan puasa. Jadi seperti pencabutan gigi palsu, apabila ada anestesi ya, baik itu yang dioles berupa gel atau ditempel berupa spray, atau anestesi yang diinjeksikan atau disuntikkan, itu tidak akan membatalkan puasa apabila tidak dilakukan secara berlebihan. Kemudian yang kedua, scaling atau pembersihan karang gigi. Jadi berkumur-kumur dengan larutan antiseptik sebelum pembersihan karang gigi itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pembersihan karang gigi sendiri itu kan biasanya mengeluarkan air ya dari alat pembersihan karangnya, itu juga tidak membatalkan puasa kalau tertelan secara tidak sengaja. Lalu kemudian penggunaan pasta gigi pada saat brushing atau menyikat gigi pada saat setelah pembersihan karang itu walaupun ada efek segarnya itu tidak akan membatalkan puasa. Serta keluarnya darah pada saat pencabutan maupun karang gigi, pembersihan karang gigi itu juga tidak akan membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga itu pencetakan gigi ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian penambalan gigi walaupun keluar air dari alat bur itu juga tidak akan membatalkan puasa apabila tertelan secara tidak sengaja. Kemudian untuk pembuatan jaket gigi, vinir, gigi palsu, bleaching, behel itu juga dihalalkan asal ada indikasi medisnya dan tidak membatalkan puasa. Jadi walaupun giginya terselubung oleh jaket gigi atau gigi palsu, itu tidak akan mengurangi kesempurnaan wudu gitu. Jadi bagi yang ingin periksa selama berpuasa jangan ragu-ragu lagi, karena memang tidak apa-apa pemeriksaan gigi saat puasa, dan tindakan yang tadi sudah saya sebutkan selama berpuasa tidak akan membatalkan puasa, jadi tidak